Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama teman saya sedang berada di Puskesmas Sukamakmur, yang lokasinya ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Jadi kali ini saya bersama teman saya akan bertemu dengan Ibu Tika, salah satu narasumber kita yang akan kita tanya-tanya sedikit tentang materi kesehatan jasmani dan rohani. Namun sebelum itu mohon untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Risa. Nama saya Nafisa. Jadi kita akan masuk ke dalam dan bertemu dengan Ibu Tika. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita temui Tika yang berada di dalam. Baik teman-teman, kali ini kita sudah bersama Ibu Tika. Selamat siang Ibu Tika. Selamat siang. Jadi kali ini kita akan bertanya lebih lanjut mengenai tentang kesehatan jasmani dan rohani. Namun sebelum berlanjut, mohon izin untuk lebih memperkenalkan diri lagi Ibu kepada teman-teman kita semuanya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, saya dari Puskesmas Sukamakmur. Nama saya Sartika. Saya di Puskesmas Sukamakmur ini bertanggung jawab di bidang promosi kesehatan. Itu aja paling ya. Ya, jadi berkaitan dengan tentang kesehatan nih, kan Ibu juga berada di ranah tentang kesehatan ya. Jadi kita akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai kesehatan Ibu, tentang kesehatan jasmani dan rohani. Namun sebelum berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, mohon izin bertanya Ibu, apa itu kesehatan? Oke, jadi kalau kesehatan itu kalau secara teori ya. Jadi kesehatan itu intinya bukan hanya sehat secara fisik saja, tapi sehat itu secara mental dan sosial itu harus sehat. Jadi dikatakan sehat itu bukan fisiknya aja, tapi mental dan sosialnya juga harus sehat seperti itu. Iya, jadi bukan hanya terlihat badannya doang berarti Ibu yang sehat ya, tapi jiwa dan mentalnya juga ternyata harus sehat. Itu merupakan definisi dari kesehatan ya Bu. Iya, betul. Kita berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan pertama berarti ya Bu ya. Yang tadi kita itu hanya ingin tahu seberapa tahu sih kita tentang kesehatan, dan tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Tika. Masuk ke pertanyaan pertama, apa perbedaan kesehatan jasmani dan rohani? Ya, kalau perbedaan kesehatan jasmani dan rohani sendiri, mungkinnya kalau kesehatan jasmani itu lebih ke fisik. Jadi pengukuran, kalaupun kita misalnya pengukuran di puskesmas juga bisa diukur dengan alat-alat penunjang kesehatan kayak tekanan darah, terus juga misalnya kayak penyakit yang ada nama-namanya kayak flu, yang kayak gitu-gitu itu kan berkaitan dengan kesehatan secara fisik. Nah, kalau kesehatan mental ini dia kesehatan dari segi jiwanya dia, tapi itu juga bisa diukur, dan sekarang juga bisa dilakukan screening, di mana dia kesehatan jiwanya itu baik atau enggak, udah bisa diukur. Ada petugasnya yang pengukurannya itu biasanya dengan menggunakan kuesioner. Jadi bisa diukur meskipun kesehatan jiwa itu nggak nampak secara fisik ya, tapi dia bisa dilakukan pengukuran kesehatan jiwa.
Jadi garis besarnya adalah berarti kesehatan jasmani itu kesehatan yang dilihat secara fisik ya Bu. Iya. Berarti kalau kesehatan rohani itu kesehatan berdasarkan mental kita. Iya, psikologis, emosional itu masuknya ke kesehatan secara rohani atau jiwa. Oh iya. Jadi berarti teman-teman kita sudah tahu ya. Berarti kesehatan rohani ini berarti kesehatan jiwa dan mental, psikologis. Sedangkan kesehatan secara jasmani ini kesehatan yang mencakup tentang fisik. Iya, betul. Dilanjut ya Bu ke Iya. pertanyaan yang selanjutnya. Izin dilanjut ya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja ciri-ciri seorang tidak sehat secara jasmani? Kalau secara jasmani itu bisa terlihat dengan misalnya dengan secara kita penglihatan, terus juga diukur, ada yang tadi saya bilang ada pengukurannya kayak misalnya pengukuran tekanan darah normal atau tidak, terus kayak obesitas itu kan kelihatan ya, maksudnya bisa diukur kayak dia misalnya sehat secara fisik, kalau nggak sehat secara fisik kayak obesitas atau tekanan darah tinggi, kayak penyakit-penyakit yang bisa diobati kayak di puskesmas, kayak misalnya flu kayak gitu-gitu, itu kan kesehatan secara fisik. Terus juga dia bisa diukur dengan alat penunjang tenaga medis yang ada di puskesmas. Berarti untuk di puskesmas sendiri ini tuh sudah cukup lengkap ya Bu ya, tentang fasilitasnya. Karena yang saya tahu ya tentang alat untuk kesehatan itu ya paling stetoskop dan lain-lain. Ternyata banyak juga alat bantu kesehatan. Ya, kayak sebenarnya kan puskesmas ini kan fasilitas kesehatan tingkat pertama, di mana kita melakukan deteksi dini dan kayak screening penyakit-penyakit yang emang dari dasarnya sebelum misalnya kalau di sini sudah tidak bisa dilakukan, baru dilakukan rujukan. Nah di sini kalau misalnya di puskesmas itu untuk alat-alat kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan fisik itu selain kayak yang tadi disebutkan, alat-alat kesehatannya juga dilakukannya dengan laboratorium. Ada bagian laboratorium untuk kayak pemeriksaan. Kan kalau fisik itu berarti kalau diuji laboratorium dia dikatakan normal atau tidak, berarti itu kan kesehatan fisiknya normal atau tidak. Kalau misalnya hasil labnya kayak pengujian darah misalnya tidak normal, berarti ada kesehatan fisiknya yang terganggu, misalnya kayak pemeriksaan darah trombosit untuk pengujian dia terkena penyakit demam berdarah atau tidak. Nah itu masih bisa dilakukan di puskesmas gitu. Tapi kalau untuk pengobatan, kalau dia udah di fase yang lebih parah, baru dilakukan rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih lebih besar lagi gitu. Jadi berarti ciri-cirinya orang yang tidak sehat itu berarti tidak hanya bisa dilihat ya, tetapi juga kita harus memeriksa langsung kepada tenaga kesehatan. Ya. Dilanjut ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani? Iya. Nah, kalau untuk itu berarti pencegahannya ya. Masuk juga karena puskesmas ini promotif preventif sebenarnya tujuan utamanya. Jadi kalau untuk pencegahan penyakit fisik ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan yang rohani, karena dia emang ada tata laksananya, dan itu sebenarnya mudah dilaksanakan asal tidak malas. Kayak misalnya pencegahan untuk
penyakit di kalangan anak muda kayak anemia kayak gitu kan. Banyak program-program yang dilaksanakan, kayak misalnya anemia tidak boleh makannya harus sesuai, misalnya makanan yang sehat, terus rajin cek kesehatan. Itu sebenarnya bukan ke ranah pengobatan tapi ke pencegahan. Itu maksudnya ke deteksi penyakit supaya kita bisa mencegah. Kalau misalnya kita rajin atau rutin untuk pemeriksaan kesehatan, nanti kan kita bisa mencegah dia misalnya hasilnya tidak normal. Nah, itu bisa dilakukan evaluasi ke diri kita pencegahan selanjutnya. Kalau misalnya yang diperiksa ke puskesmas tekanan darahnya, berarti yang harus dilakukan itu makanannya dijaga, kayak tidak boleh yang asin-asin, tidak boleh yang berminyak seperti itu. Nah, itu lebih pencegahan. Kalau misalnya untuk rohani, itu lebih ke ini sih, dia pencegahannya ke sosialnya dan ke perilakunya, misalnya perilaku individu kayak apalagi misalnya di anak muda, lebih ke misalnya penggunaan sosmed seperti itu, yang bisa kita hindari untuk menjaga jiwa atau kesehatan jiwa kita tetap sehat, itu tidak terganggu. Jadi sangat jelas ya Bu, iya. Penjelasan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Jadi kita bisa tahu berarti cara menjaga kesehatan jasmani itu ya berarti kalau yang punya penyakit anemia ya berarti selain harus diperiksa ya harus minum obat. Iya. Tuh, yang berarti yang punya penyakit lambung tadi nggak boleh makan pedas ya Bu ya. Intinya gini sih, kalau untuk step untuk pencegahan penyakit yang fisik jasmani, kita kan sebenarnya nggak tahu ya, kita dari awalnya kita kan nggak tahu sakit apa. Nah, dari awalnya itu dari deteksi penyakit dulu, misalnya rajin rutin cek kesehatan berkala, itu bisa datang ke puskesmas. Jadi orang datang ke puskesmas itu bukan hanya untuk berobat sebenarnya, tapi dia kayak cek kesehatan misalnya sebulan sekali. Nah, dari hasil yang didapatkan dari cek kesehatan berkala itu baru kita lakukan pencegahan, apa nih yang harus dilakukan oleh kita dari hasil pemeriksaan kesehatan hari ini di puskesmas. Jadi gitu ya teman-teman, kalian ke puskesmas itu jangan hanya kalau misalkan sakit, tapi juga kalau nggak sakit nggak apa-apa ya Bu. Iya, untuk sering-sering kalian ngecek apakah badan kalian ada kendala ataupun enggak, biar kita itu punya pencegahan dari awal. Iya, betul. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dilanjut ke pertanyaan keempat, dampak apa yang akan ditimbulkan jika kita tidak menjaga kesehatan itu sendiri? Iya, kalau untuk dampak sudah jelas ya, apalagi yang jasmani. Penyakit itu sudah bermacam-macam namanya, jenisnya, menyerangnya, entah itu menyerang ke perut. Kalau dari organnya misalnya ke perut, ke kaki dan segala macam, terus bisa menyerang ke darah dan segala macamnya. Udah jelas penyakit-penyakitnya juga ya, kayak penyakit obesitas, lambung tadi, kayak dispepsia misalnya kalau di sebutan medisnya, terus kayak demam berdarah. Pokoknya itu penyakit-penyakit yang menyerang fisik. Kalau untuk rohani ini sekarang emang lagi jadi fokus perhatian juga di kami di puskesmas, karena sekarang kesehatan rohani di wilayah puskesmas juga banyak kasusnya. Kayak kalau istilahnya di sini kan gangguan jiwa ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu juga sebenarnya perlu diperhatikan, perlu dilakukan screening juga. Nah, itu juga harus dilakukan karena sekarang kasusnya lagi tinggi. Dan kalau misalnya sudah terkena
kena itu harus pengobatan secara teratur, bahkan bisa sampai dirujuk ke rumah sakit. Nah, kalau untuk kesehatan rohani juga kalau sudah berdampak itu nanti berlanjutnya ke penyakit-penyakit juga, ada namanya penyakit kayak skizofrenia yang kayak gitu-gitu. Jadi perlu banget untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Jadi dampaknya lumayan besar ya Bu ya. Ternyata sampai harus dirujuk, sampai harus berobat secara berkala ya. Terus juga kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Harus adakah keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani? Iya, perlu banget. Karena kan balik lagi ke tadi ya, definisi kesehatan yang tadi di awal kita sebutkan, bahwa kalau sehat itu, kalau seseorang dikatakan sehat hanya jasmaninya saja, itu dia bukan orang sehat. Berarti kalau jasmaninya saja yang sehat, berarti rohaninya dia terganggu gitu. Itu yang harus seimbang supaya seseorang tuh memang dikatakan sehat. Karena balik lagi ke definisi sehat tadi, kalau cuman sehat fisiknya aja berarti dia bukan orang sehat. Berarti kalau misalkan kita sehat secara jasmani doang, berarti itu kita tidak bisa dikatakan seimbang ya Bu ya. Berarti harus ada keseimbangan antara kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohaninya. Ya, berarti sangat penting ya Bu. Iya. Ya, berarti kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Bu. Tadi kan apakah harus seimbang? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menyeimbangkannya antara kesehatan jasmani dan rohani? Cara menyeimbangkannya tadi ya kita harus mengelola diri kita sendiri ya. Sebenarnya kalau untuk apalagi kita kan masih merasanya sehat-sehat aja ya, berarti yang harus dilakukan nih diri kita sendiri ya, mengelola diri kita untuk menjaga kesehatan yang paling utama sih kesehatan si rohani itu. Karena kalau kesehatan rohani atau kesehatan mental itu sendiri hanya kita yang bisa mengelolanya. Dari mulai tadi kayak gaya gitu, pengelolaan gadget. Kalau zaman sekarang ya, anak-anak sekarang sebenarnya kalau di screening, kayak kemarin kita melakukan screening jiwa, itu hasilnya banyak yang emang bermasalah karena mereka lebih ke menyamakan kehidupannya atau dirinya itu dengan sosmed seperti itu. Jadinya dari situ juga bisa muncul terganggunya kesehatan jiwa kita. Makanya harus mengelola kesehatan jiwa itu dengan diri kita sendiri, kayak mengelola gadget, terus lebih melakukan bersosial dengan teman. Itu kan sebenarnya pencegahan yang bisa kita lakukan supaya kita tuh kan kalau kesehatan jiwa kadang karena dianya ngelamun atau mikirin dirinya sendiri aja. Tapi kalau dengan kita melakukan bersosialisasi, apalagi di sekolah dengan teman, dengan guru, itu juga bisa sebagai salah satu mengelola kesehatan mental kita. Kalau kesehatan fisik jelas ya tadi dilakukan dengan deteksi dini lalu pencegahan. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan supaya kesehatan fisik dan mental kita tetap seimbang seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk cara pencegahannya ya berarti kita harus mencegahnya dari diri kita sendiri. Karena yang lebih tahu tentang diri kita ya diri kita sendiri. Itu berarti ya kita nggak boleh terlalu sering main gadget. Kalau zaman sekarang berarti itu kayak istilahnya jangan ngikutin standar TikTok lah atau
karena ternyata itu sangat berpengaruh ya Bu Iya. untuk kesehatan mental kita. Iya. Jadi kalaupun kita mau bermain gadget itu berarti harus ada batasan-batasannya. Iya, betul Iya. seperti itu. Iya, ternyata gadget tuh luas juga ya Bu. Iya, karena sebenarnya dari gadget itu dari sosmednya sih kalau menurut saya ya. Karena sekarang apalagi di kalangan anak muda, kalau saya hasil survei saya sendiri ya, kalau kelihatan kayak pemeriksaan kesehatan ke sekolah kan itu kadang kesehatan fisik dan jiwa itu dilakukan kayak screening. Itu emang saya dapatkan dari hasil curhatan anak sekolahnya, karena mereka emang seringnya lihat di sosmed itu gaya hidupnya seperti ini, jadi kok saya nggak bisa ya gitu-gitu. Jadi kita membandingkan kehidupan kita dengan di sosmed, padahal kan di sosmed juga sebenarnya mereka faktanya apakah itu emang dia videonya real apa dibuat-buat hanya untuk konten gitu kan. Jadi kita kan nggak tahu. Sebenarnya itu sih tantangannya sosmednya, yang emang kita harus mengelola diri kita supaya nggak sampai terpengaruh dan pengen nih kayak gini gitu. Jadi sudah jelas ya Bu, berarti kalau misalkan kesehatan mental itu berarti benar-benar sangat penting ya Bu. Iya, karena berarti kalau misalkan kita udah keserang mental kita, ya itu berarti mood kita gampang berubah. Iya, betul. Standar hidup kita jadi pengen ngikutin standar hidup orang lain. Seperti itu. Baik Bu, ini terima kasih sekali untuk jawabannya. Kita sudah selesai sesi tanya jawabnya. Berarti pesan untuk teman-teman, jaga kesehatan ya. Berarti tadi kita sudah tahu apa itu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, juga cara pencegahannya. Terus juga kita sudah tahu apa sih itu kesehatan mental ya. Seberapa penting sih menjaga kesehatan mental. Terus juga ternyata gadget itu sangat berpengaruh juga untuk kesehatan mental kita sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar memilih konten ya Bu. Iya, Berarti betul. ya konten apa yang harus kita konsumsi untuk kesehatan mental kita sendiri. Nah, Ibu ada nggak pesan-pesan buat para teman-teman di luar sana, gimana caranya menjaga kesehatan itu sendiri? Ini sebenarnya pesan bukan dari saya, dari kami, dari Puskesmas, khususnya untuk anak-anak remaja di kalangan sekolah. Penting sekali untuk menjaga kesehatan jasmani rohani. Sebenarnya ini temanya bagus banget karena memang ini faktanya yang sulit banget untuk dilakukan oleh kita, kayak pencegahan supaya kita nggak sakit fisik mental. Nah, yang harus dilakukan pesan dari kami itu tetap gaya hidup dan pola makan yang harus diperhatikan, dan tetap ikuti anjuran-anjuran dari petugas kesehatan ketika datang ke sekolah. Kayak misalnya sekarang anak remaja putri kan lagi digalakan kayak pemeriksaan hemoglobin untuk deteksi dini anemia, karena sekarang kasus anemia emang sebenarnya tingginya di kalangan remaja karena apa? Tadi balik lagi ke gaya hidup, pola makan, gaya hidupnya terus yang kadang bergadang tadi main handphone ketika malam hari gitu kan. Terus kayak pola makan nih nomor 1. Kadang mereka ini nggak sarapan nasi. Tuh misalnya datang ke sekolah langsung jajan. Nah, itu kan makanan yang dikonsumsi benar-benar sangat berpengaruh untuk kesehatan si remaja putri. Nah, disarankan dari kami itu untuk remaja putri khususnya di wilayah kerja Puskesmas Sukamakmur di sekolah-sekolah tetap sarapan sebelum sekolah atau boleh bawa bekal. Jangan sampai di sekolah langsung jajan misalnya mie instan, karena itu benar-benar gak baik untuk kesehatan.
mungkin beberapa remaja atau beberapa anak nggak mengalaminya pas saat itu, tapi di kemudian hari karena remaja putri ini jangka panjangnya jejak kesehatannya itu berpengaruh sampai dia kan kalau remaja putri nantinya akan menikah dan hamil, punya anak. Nah itu kenapa kita sampai cerewet-cerewet istilahnya ya, cerewet dari semenjak dia remaja, karena dia harus nanti ketika dewasa dia akan hamil dan melahirkan. Nah itu tuh perlu dijaga banget kesehatannya, karena ketika hamil nanti dia kehamilannya harus bagus, nggak boleh anemia juga. Nah nanti ketika lahir anaknya kenapa nggak boleh anemia, supaya nanti si anak yang dilahirkan dari si ibu ini enggak stunting. Nah tahu kan teman-teman, stunting sekarang lagi rame juga. Nah itu tuh yang gangguan gizi stunting itu diperhatikannya dari semenjak si calon ibu masih remaja, masih sekolah. Dan satu lagi untuk remaja putri, ketika misalnya dibagikan tablet tambah darah itu dikonsumsi. Itu juga karena membantu supaya kadar hemoglobinnya tetap stabil dan tidak anemia. Saja. Nah, berarti untuk teman-teman ya perlu diingat pesan dari Ibu Tika ya, terkhusus dari puskesmasnya sendiri ya, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, terus juga sering-sering konsumsi makanan yang bergizi, terus juga harus sarapan sebelum berangkat sekolah, terus juga jangan sembarangan makan makanan yang kita nggak tahu itu sehat ataupun tidak ya, terutama untuk remaja putri. Katanya tadi kalau remaja putri itu masanya jauh lah, karena dia akan mengalami beberapa masa di mana dia akan menikah dan sebagainya gitu ya Bu. Ya terima kasih Bu untuk penjelasannya, sangat-sangat jelas, kami sangat-sangat mengerti ya Bu, terima kasih. Untuk teman-teman juga perlu diingat bahwa wawancara kali ini merupakan edukasi untuk kita di masa depan ya. Terima kasih, saya Risa. Saya Nafisa. Pamit undur diri, semoga teman-teman suka dengan video wawancara kita kali ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.